Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin Eskom. Nomor induk mahasiswa 239055495039. Bidang studi broadcasting dan perfilman PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi peralatan audio video di SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang beralamat Jalan Agrowisata KM 1, Panasan Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, silakan duduk yang rapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, kami persilakan untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ini kayaknya kurang lengkap ini. Siapa yang nggak hadir? Evan, kenapa Evan? Sakit. Oke, selain Evan ada? Nggak ada ya? Oke, semoga Evan lekas sembuh. Kita doakan bersama-sama. Amin. Selanjutnya, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita awali dengan Indonesia Raya agar kita jiwa nasionalisme kita akan semakin meningkat. Kepada semua siswa, kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk tujuan pelajaran hari ini, nanti kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu alat-alat yang digunakan untuk audio video, untuk produksi radio itu apa, untuk produksi film itu apa, untuk produksi televisi itu seperti apa, kita sudah belajar tentang alat-alatnya apa saja. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut. Nah, kemarin kan banyak sekali peralatan-peralatannya. Nanti yang kita pelajari, nanti yang ada di sekolahan kita, yang bisa kita praktekkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan praktik, jadi nanti kalian praktik ya, peserta didik dapat menerapkan pengoperasian peralatan audio video. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, peralatannya nanti
yang ada saja, yang kita miliki. Terus kemudian, nah sebelum kita masuk ke peralatan nanti pengoperasiannya seperti apa, ini ada sedikit motivasi ya. Kalian coba perhatikan gambar di depan ini, gambar apa ini? Gelas ada airnya. Kira-kira kalau kalian lihat air, itu yang pertama kali kalian ingat itu apa? Air bisa apa? Manfaatnya apa? Untuk meredakan haus. Terus kemudian, kalau kalian tahu filosofi dari air, itu ada warnanya nggak airnya itu? Nggak ada, bening. Tapi kalau air ini tidak ada, apakah kita bisa hidup? Tidak ada ya. Jadi kalau kalian pernah belajar IPA dulu, tanda-tanda planet yang ada kehidupannya itu pasti ada airnya. Jadi air itu walaupun sederhana ya, dia bening. Cuma ya bentuknya seperti itulah, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kita harus jadi seperti air. Apapun keadaan kita, sebisa kemampuan kita seperti apa, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, kalian punya HP, manfaatkan HP. Misalnya di sekolah ada kamera-kamera, kita manfaatkan. Berusaha, yang penting ada usaha, nanti insya Allah hasilnya ada. Bisa dimengerti ya? Oke, itu untuk motivasi hari ini. Terus kemudian untuk mencairkan suasana hari ini, saya akan menerapkan sedikit ice breaking untuk memecah suasana. Karena ini kan sudah mulai siang ini, mungkin lapar, ngantuk, dan sebagainya. Untuk ice breaking kali ini, kita akan bermain tepuk lempar, atau lempar tepuk. Lempar tepuk, ada yang tahu maksudnya? Jadi gini, saya punya pulpen ya. Nanti ketika saya lempar ke atas, nanti kalian tepuk. Misalnya ya ini, nah sebelum sampai tangan saya kalian harus tepuk terus. Paham? Kita cek ya, kita coba ya. Nah kalau udah sini, stop. Paham? Oke, nanti saya ulang beberapa kali. Jangan sampai ada yang, kalau ini nggak saya lempar, ya nanti jangan tepuk. Nanti kalau misalnya ada yang tepuk, nanti kita kasih hadiah. Setuju? Paham ya? Oke, coba kita mulai. Oke, kompak. Sekali lagi. Nah, konsentrasi. Belum, ini baru pemanasan ya. Pemanasan. Kita coba sekali lagi ya, konsentrasi. Kalau belum saya lempar, jangan tepuk. Kalau belum saya tangkap, jangan tepuk. Jangan selesai, maksudnya jangan selesai tepuk. Kalau saya tangkap, baru selesai tepuk. Paham? Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Oke. Ya terus, tepuk terus kan belum datang. Oke, paham ya sekarang ya. Jadi kalau belum saya pegang itu nanti silakan tepuk terus. Kalau misalnya jatuh ya tepuk sampai saya ambil. Sampai saya ambil, saya angkat gini baru berhenti. Paham ya? Oke, sekali lagi. Oke, sudah konsentrasi ini. Wah, sip. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, konsentrasinya sudah bagus. Tadi ketika saya nggak lempar, sudah nggak ada yang tepuk. Oke, sudah semangat lagi ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk apersepsi. Tahu apersepsi itu apa? Apersepsi itu kita menyamakan pandangan kita, tujuan kita. Tadi sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada gambar. Mungkin trik gambar sedang apa itu? Syuting. Oke, bagus. Nah, sekarang coba damar. Itu ada alat apa saja? Satu aja disebutkan. Ada kamera. Kamera. Oke, Ma'ruf, ada alat apa lagi selain kamera? Mikrofon. Atau ada apa lagi yang lain? Ada yang mau jawab? Oke. Oh, ada lampu ya. Oke. Nah, nanti kita pelajari fungsi ataupun cara menggunakan alat-alat tersebut. Oke, paham ya? Nanti kita akan belajar itu. Nah, sekarang coba tadi kan sudah ada gambaran ya terkait dengan materi kita hari ini. Coba sekarang dijawab bareng-bareng ya. Apakah kalian pernah merekam suara? Pernah. Yang belum pernah angkat tangan? Nah, pernah semuanya.
Apakah kalian pernah merekam suatu peristiwa? Pernah. Mungkin Eko, peristiwa apa yang pernah direkam? Kecelakaan. Nah, itu termasuk merekam ya. Nah, ngerekamnya pakai apa? HP. Oke. Terus kemudian kita akan lanjutkan ya. Ini tadi kita sudah pernah merekam suara, kita pernah merekam suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di sini ada beberapa alat nanti yang akan kita pelajari pengoperasiannya. Nanti saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Nanti akan ada tugas buat kalian analisis, terus kemudian nanti fungsi atau penggunaannya ini seperti apa. Gitu ya. Saya kenalkan dulu yang pertama, mungkin yang paling panjang ini ya. Paling panjang ini itu yang bawah situ. Ini namanya mic boom. Nah, cirinya mic boom itu biasanya ada tongkatnya. Ini dia itu menangkap suara yang di hadapannya ini. Kenapa kok mic boom atau mic shotgun ya? Karena dia hanya merekam suara yang lurus dengan dia. Misalnya ini saya arahkan ke pojok sana, ke Ma'ruf misalnya. Ya nanti suara yang paling keras kedengaran itu ya yang Ma'ruf, nanti yang samping-samping itu enggak kedengaran. Nah, nanti kalian cari cara mengoperasikannya. Ya, yang penting nanti ini bisa nyala itu gimana caranya gitu. Terus kemudian di sini ada kamera. Ini kamera apa namanya? Ada yang tahu? DSLR, mereknya Canon 850D. Yes, 850D. Ini namanya DSLR, biasanya untuk foto dan video. Terus kemudian ini ada yang lebih kecil namanya apa? Mirrorless. Nah, ini juga untuk video dan video. Perbedaannya selain bentuk, kenapa ini kok dinamakan mirrorless? Ada yang tahu? Karena tidak ada viewfinder atau kalau bahasa Jawanya itu di indek itu nggak ada, teropongnya nggak ada. Karena ini kan memantulkan dari kaca, dari lensa, jadi nanti kelihatan di sini yang ditangkap lensa. Kalau ini nggak ada, namanya mirrorless. Lebih simpel, lebih praktis, dan ini biasanya lebih ke auto. Bisa disetting manual, tapi lebih sering dipakai auto. Kalau ini biasanya lebih ke manual karena bisa ngatur banyak nanti. Terus kemudian ada yang lebih gede lagi. Ini namanya kamera apa? Ini kamera HD atau kamera camcorder. Nah, kamera camcorder itu dua, yang satu handycam, yang satu seperti ini. Terus kemudian nanti ada lagi kamera yang agak kecil dari ini, tapi lebih bagus, namanya kamera sinematik. Kemarin sudah saya jelaskan jenis-jenisnya dan pengertiannya. Nanti kalian yang penting bisa mengoperasikan ini. Terus kemudian nanti bisa mengoperasikan alat-alat ini. Nah, ini ada video ya nanti ya. Ada video sedikit terkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan untuk syuting film pendek. Nanti apakah ada nggak alat yang di sini yang dipakai? Nanti coba diperhatikan. Terus nanti apa saja alatnya coba diperhatikan. Kamera. Boom. Terus kemudian ada kamera yang dipakai mirrorless. Nah, sebelum nanti kalian menganalisis ya kebutuhan, tadi kan ada banyak alat yang dibutuhkan untuk film pendek. Nanti tadi kan belum dijelaskan penggunaannya seperti apa. Misalnya mic seperti apa, terus kemudian kamera seperti apa. Ini, kenapa tadi kok pakai mirrorless? Kok nggak pakai kamera yang gede? Ada yang tahu kira-kira? Nah, kualitas videonya. Bukan karena gede itu terus kualitasnya bagus, enggak. Tapi ada penggunaannya seperti yang pertemuan kemarin ya. Kalau kamera gede, kamera camcorder atau kamera HD itu penyimpanannya gede yang pertama, yang kedua baterainya awet, yang ketiga dia zoomnya bagus. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang
butuh rekam full yang panjang seperti dokumentasi nikahan, terus misalnya nanti ada Zoom, terus kemudian kita di forum besar, itu biasanya pakai kamera gede. Nah, untuk film kan durasinya panjang, tapi kenapa kok malah pakai mirrorless? Yang pertama kualitas gambar, yang kedua nanti karena settingan di mirrorless itu bagus untuk videografi apa. Selain mirrorless aslinya juga bisa pakai DSLR. Nanti tergantung kebutuhan kalian. Mau DSLR mau mirrorless juga bisa. Tapi kualitas gambar yang lebih bagus itu biasanya di mirrorless Sony biasanya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk menjawab masalah tadi, kita kan belum tahu ya cara pakai alatnya seperti apa. Nah, tugas kalian itu mencari cara penggunaannya. Ini sudah saya bagi ya. Kelompok 1, karena ini bukan sampai 5 ya, sampai 4 dan 3. Jadi nanti cara menggunakan tripod itu seperti apa? Yang simpel saja, nanti nggak usah beribet. Misalnya kakinya itu dipanjangin, terus diatur waterpad dan sebagainya. Yang simpel saja, nggak usah yang detail-detail. Terus kemudian nanti yang kedua, kamera HD, camcorder. Nanti cara menyalakan sampai bisa digunakan. Nanti seperti apa? Kamera yang besar ini. Oke, paham ya kelompok 1 ya? Kelompok 2, kamera DSLR dan mic boom. Nah, nanti mic boom itu yang ini, kamera DSLR-nya yang ini. Nanti cara nyalakan sampai bisa ngerekam itu seperti apa? Langkah-langkahnya nggak banyak, paling 5-6 step nggak apa-apa. Nanti dicari di materi yang saya sampaikan, di grup sudah dapat semua ya? Nah, di situ ada semuanya. Mungkin nanti ada yang nggak ada, atau ada yang kurang lengkap, nanti bisa dicari di YouTube ataupun di internet. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang halaman awal nanti diisi identitas kelompok, mulai dari nama kelompok ya, sama nama anggotanya, nanti ditulis semuanya. Terus kemudian yang lembar kedua, nanti nama alat nomor 1 dan 2. Nomor 1 diisikan sesuai kelompoknya, nomor 2 juga sesuai kelompoknya tadi pembagiannya. Kelompok 1 itu ya, tripod sama kamera HD. Terus yang kedua, yang nomor 2 kamera HD. Untuk yang kelompok 2 nanti ngisinya kamera DSLR sama mic boom. Yang kelompok 3 nanti lampu studio sama mirrorless. Oke, paham ya? Ini saya bagikan. Waktunya nggak lama, cuma 10 menit. Jadi langsung dikerjakan. Setiap kelompok 1 nanti ditaruh belakang. Nanti kalian bisa lihat materi yang saya sampaikan. Terus kemudian bisa dicari referensi lain. Oke, nanti yang sudah selesai, misalnya 5 menit sudah selesai, nanti bisa langsung kalian angkat tangan. Terus kemudian nanti, Pak, saya sudah selesai, nanti saya cek. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, nanti saya minta ditambahkan apa gitu, terus kemudian nanti dikerjakan lagi. Terus nanti setelah itu kalian membuat presentasi ya. Jadi yang penting dikerjakan dulu LKPD-nya, yang sudah nanti kelompoknya langsung angkat tangan. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah sampai mana? Oke, nanti ini ya yang sudah dicatat ataupun lihat referensi dari materi tadi bisa dikembangkan. Nah, ngembangkannya gimana? Nanti cari di internet, baik itu di YouTube ataupun di Google ya, nanti di website boleh. Atau mau di sosial media, cari referensi di TikTok, di Instagram, di Facebook juga boleh. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, yang lain juga seperti itu. Nanti silahkan dikembangkan untuk referensinya. Boleh dari sosial media, boleh dari YouTube, boleh dari website-website yang ada di internet. Oke, silahkan dilanjutkan. Waktunya tinggal
3 menit ya, silahkan diselesaikan. Oke, waktu sudah mau habis. Yang sudah selesai bisa dicicil ini ya, buat PowerPoint-nya. Jadi silahkan dimasukkan di PowerPoint kesimpulan poin-poinnya saja ya, terus kemudian nanti dipresentasikan. Oke, untuk membuat PowerPoint 5 menit dari sekarang. Nah, itu dicicil ya, yang belum selesai bisa nyicil membuat PowerPoint. Silakan dituliskan di PowerPoint-nya. Oke, kelompok 1 udah siap ya? Kurang sedikit. Oke. Kelompok 2 sampai mana? Saya cek ya. Oke. Kelompok 3 udah selesai, coba lihat. Oh, yang ini, yang itu ya. Ya. Oke, selesai duluan ya. Oke. Cukup. Kelompok 3. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain didengarkan ya, karena nanti untuk menjawab soal, yang lain diperhatikan ke depan. Oke, sekarang dinyalakan coba. Nah, terus diapakan lagi? Nah, itu ya caranya ya. Oke, paham semuanya? Yang kelompok 2, kelompok 1, cara mengoperasikan lampu sudah paham? Sudah ya? Oke. Oke, silakan sekarang dimatikan. Ya, dimatikan. Terus dipindah ke sana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan prosedur pengoperasian kamera DSLR dan midboom. Yang pertama, kamera DSLR. 1. Pastikan baterai dan memori sudah terpasang. Untuk mengecek baterai dan memori ada di bawah kamera sini. Oke, perhatikan ya. Baterai dan memori ya. Jika sudah terpasang, dia akan menyala. Memorinya di mana memorinya? Memorinya di bawah sini, Pak. Bukan di sini. Iya, di sini. Coba dibuka, dicek. Nah, iya. Nah, sudah ada memorinya, dipastikan. Berarti baterai dan memori ya yang pertama ya. Oke. Yang kedua, frame. Tekan tombol rana setengah untuk mengunci fokus objek secara auto. Lalu tekan full untuk spread. Sudah, Pak. Oke, sudah paham semua ya? Cara mengoperasikan DSLR? Oke. Yang mikum di positasi Boleh. aja. Apa? Iya. Yang kedua, kamera. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kita kesini. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Terus diperkenalkan dan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mempresentasikan
menggunakan dan untuk menyesuaikan Covernya dibuka dulu. framing yang akan digunakan. Nah, oke, coba dilanjut. Kemudian gunakan tombol start atau stop untuk memulai. Dari stop. Sudah. Cukup. Paham ya cara mengoperasikannya? Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh situ aja ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Awas. Di bawah aja dulu. Siap ya. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Tadi sudah dipraktekkan ada beberapa peralatan ya. Yang pertama tadi untuk kelompok 3 menyampaikan tentang pengoperasian dari lampu studio. Nah, yang pertama tadi apa? Pastikan listrik ya. Listrik sudah nancap. Kalau nanti kan ini tombol on off ya. Nanti kita ditekan on itu akan displaynya muncul. Nah, untuk menyalakan mirrorless, pertama jangan lupa ya cover. Pastikan kamera cover di cover dulu. Nah, bedanya mirrorless ini ada tombol ini ya. Crack. Untuk lihat hasilnya di menu display ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya DSLR. Oke. Terus kemudian ini ada mic boom. Ini cukup simpel ya, cara nyalakannya tinggal ini ada off, ada normal, ada tele. Nanti yang di normal atau di tele. Tele itu berarti jarak jauh ya. Yang terakhir ini cara menyalakannya ini ya, ada tuas ini ya, ditekan itu ke atas. Nah, jangan lupa baterai sama covernya juga. Cover di baterai ada, memori juga ada, baru dinyalakan. Terus kemudian untuk mantaunya bisa di layar sini, di layar screen. Oke, sekarang saya nilai presentasinya tadi. Ini sudah saya nilai tadi untuk presentasi. Untuk kelompok yang masih pertama, kelompok 3, nilainya 93. Tadi yang disampaikan sudah bagus, tapi kurang begitu hafal gitu saja. Untuk yang kelompok 2 nilainya 98, karena tadi sudah kayaknya mahir sekali untuk mengoperasikan peralatannya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk kelompok 3 nilainya 91. Hampir sama kayak kelompok 3, tapi mungkin kecepatan untuk menyelesaikannya kurang cepat sama kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal evaluasi. Nah, silakan disiapkan handphone ataupun PC yang ada internetnya. Oke, silakan masuk join myquiz.com, terus kemudian kodenya seperti itu. Oke, siap ya, kita mulai. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Kita cek ya. Oke, peringkat 3 Arasya, peringkat 2 Eko, dan nomor 1 Rosi. Oke, tepuk tangan buat mereka bertiga. Oke, tadi kita lihat sudah banyak yang bisa ya, sekitar 67%, lebih dari 50%. Ya mungkin tadi karena waktunya terlalu cepat ya, jadi konsentrasinya kurang. Oke, selanjutnya
kita simpulkan ya pelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kalian sudah belajar terkait dengan pengoperasian peralatan perekam suara. Apa tadi yang kita pelajari yang perekam suara? Mic boom. Yang kedua, peralatan untuk pengambilan gambar. Tadi kamera apa saja? DSLR, mirrorless, sama kamera HD atau camcorder. Yang ketiga, peralatan untuk pencahayaan. Kita pakai lighting, mereknya Godok ya. Nah, nanti kalau kalian belajar lighting, nanti ada minimal tiga lampu. Lampu yang pertama sebagai lampu utama itu. Terus untuk peralatan yang lain yang belum kita praktekkan, nanti kalian bisa cari sendiri di rumah ya. Untuk cara pengoperasian seperti apa, mungkin di rumah punya alatnya, bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya kita refleksi untuk hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa aja tadi? Pengoperasian alat audio dan video. Mencakup 3. Yang pertama untuk perekam suara, yang kedua perekam gambar, yang ketiga adalah pencahayaan atau penerangan ya. Kalau PLN itu penerangan. Terus kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mungkin Rosi yang di mana Rosi? Oh Rosi. Yang paling disukai dari pelajaran tadi apa? Bikin PPT-nya. Oke, menyimpulkan hasil diskusi untuk dipresentasikan. Selanjutnya Kiki. Selanjutnya yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang belum begitu paham dari pembelajaran hari ini? Alat yang mana gitu mungkin? Alat apa? Mikrofon ya, kurang begitu paham karena memang jarang kita pakai. Oke, itu ya untuk refleksi hari ini. Semoga dengan refleksi ini nanti di pembelajaran kedepannya kalian bisa lebih semangat dan bisa lebih paham terkait dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk pembelajaran yang akan datang, jadi setelah kalian belajar tentang peralatan kamera ini, nanti kalian belajar terkait dengan teknik fotografinya. Jadi seperti apa sih teknik yang benar menggunakan kamera, menggunakan lighting, menggunakan mic. Nah, itu di pelajaran yang akan datang. Jadi ya, nanti di rumah bisa dicari di YouTube sedikit untuk dipelajari sebelum pelajaran di minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada sedikit yel-yel. Nanti diikutin ya. Nanti kalau saya bilang SMK Munas, kalian jawab bisa gitu ya. Terus kemudian SMK Munas yang kedua, nanti kalian tuh bilang hebat. SMK Munas yang ketiga, slogan SMK Munas bahagia mencerahkan. Paham? Oke, kita coba ya semuanya ikut. SMK Munas bisa. SMK Munas Bisa. SMK Munas Bahagia mencerahkan. Kurang kompak sekali lagi ya yang kompak. Nanti terus habis itu kita tutup. SMK Munas Bisa. SMK Munas Hebat. SMK Munas Bahagia mencerahkan. tangan buat kita semua. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Kepada kedua kelas untuk memimpin penutup pelajaran hari ini kami persilahkan. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. LKPD-nya ya, lembarnya silakan dikumpul. Nanti saya nilai ya. Untuk nilai harian dan nilai kelompok tadi sudah saya nilai. Sini.
Satu lagi. Yang belakang. Oke, saya akhiri ya untuk pelajaran hari ini. Nanti setelah saya tutup, nanti jangan lupa sampah-sampah yang ada nanti diambil, terus kursi dirapikan lagi ya, seperti semula. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, hati-hati jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan.